Oke, hai. Jadi melihat kami tidak mempunyai waktu untuk membuat video dengan riset-riset yang panjang dan memakan waktu yang lama, maka kami memutuskan untuk membuat konten bercerita mengenai anime, film, series, TV, dan game. Karena itu mungkin sedikit lebih mudah dari yang lainnya. Dan di video pertama kita bercerita ini, kami mengambil manga yang baru saja tamat dan hype-nya sangat tinggi karena anime ini digarap sangat epic yang membuat penjualan manga Kimetsu no Yaiba ini meroket, bahkan sempat mengalahkan anime dan manga One Piece. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya, coy. Oke, pertama-tama kita akan menceritakan tentang kisah Kibutsuji Musan, antagonis utama dalam serial Kimetsu no Yaiba. Jadi sejak kecil, Kibutsuji Musan memiliki tubuh yang lemah. Bahkan saat masih dalam kandungan, jantung Musan sempat berhenti beberapa kali. Saat masih muda, Musan didiagnosa memiliki penyakit yang akan membunuhnya sebelum berusia 20 tahun. Untuk menyembuhkannya, seorang dokter memberikan sebuah obat prototipe yang dibuatnya dari bunga Blue Spider Lily. Namun karena Musan justru merasa semakin menderita, ia akhirnya memutuskan untuk membunuh dokter tersebut. Setelah membunuh, Muzan baru menyadari bahwa obat prototipe tersebut ternyata berhasil dan membuatnya memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan khusus seperti regenerasi sel yang sangat cepat. Hal ini membuat Muzan menjadi makhluk abadi. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar oleh Muzan atas kekuatan itu. Untuk tetap hidup, Muzan harus membunuh manusia yang lainnya. Selain itu, ia juga tidak bisa berjalan di bawah terik matahari. Singkatnya, Musan telah berubah menjadi demon atau iblis. Akhirnya Musan pun memutuskan untuk menyempurnakan obat prototipe tersebut dan mencari bunga Spider Lily. Namun usahanya untuk menemukan bunga tersebut selalu gagal. Oleh karena itu, Musan memutuskan untuk membuat pasukan demon dengan cara memberinya darah ke manusia biasa. Musan berharap dengan demikian peluang untuk menemukan bunga Blue Spider Lily semakin besar, atau setidaknya salah satu pasukan demon yang ia buat bisa berevolusi dan mampu berjalan di bawah terik matahari. Oke, sebelum lanjut ke cerita Muzan, mari kita bahas dulu tentang keluarga Muzan. Setelah Muzan berubah menjadi demon, seluruh keluarganya mengalami kutukan. Setiap anak yang lahir pasti memiliki tubuh yang lemah dan umur yang pendek. Seorang pendeta kemudian mengabarkan bahwa satu-satunya cara untuk bisa lepas dari kutukan tersebut adalah dengan membunuh demon tersebut, yaitu Kibutsuji Musan. Oleh karena itu, keluarga ini kemudian mendirikan organisasi pembasmi demon atau Demon Slayer Corps. Keluarga ini kemudian menikah dengan keluarga si pendeta dan akhirnya dikenal dengan keluarga Ubuyashiki. Sekitar 400 tahun berlalu, pertarungan antara demon dan Demon Slayer terus berlangsung. Musan yang memiliki tubuh abadi kemudian bertemu dengan Tamayo, wanita yang memiliki penyakit yang mematikan. Musan menawarkan kepada Tamayo kesembuhan dan tanpa berpikir panjang, Tamayo menyetujuinya. Alhasil, Musan berhasil mengubah Tamayo menjadi demon. Tamayo yang kehilangan kesadarannya akibat berubah menjadi demon mengamuk dan membunuh seluruh penduduk, bahkan keluarganya sendiri. Menyesal dengan keputusannya, Tamayo pun berusaha membunuh Muzan. Namun melihat perbedaan kekuatan antara Muzan dan dirinya, Tamayo menjadi sadar bahwa mustahil baginya untuk membunuh Muzan. Tamayo pun pasrah dan menjadi pengikut Muzan. Sampai di sini pertarungan antara demon dan Demon Slayer terus berlanjut. Oleh karena itu, mari kita pindah sejenak ke keluarga Sugikuni, yakni si kembar Sugikuni Michikatsu dan Sugikuni Yorichi. Dua orang ini nantinya akan membawa perubahan pada pertarungan demon dan Demon Slayer. Pada saat itu, kelahiran bayi kembar merupakan pertanda sial. Apalagi setelah ayahnya melihat tanda lahir aneh di jidat Yorichi, ia pun memutuskan untuk membunuh Yorichi. Namun, ibunya tentu tidak setuju. Keduanya sepakat bahwa daripada membunuh Yorichi, lebih baik kita mengirimkan Yorichi ke kuil untuk dijadikan pendeta ketika umurnya sudah 10 tahun. Nah, bukannya membawa sial, tanda di jidat Yorichi justru membuatnya memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, serta kemampuan untuk melihat makhluk hidup secara tembus pandang. Meskipun saudara kembar Michikatsu dan Yorichi diperlakukan berbeda, Michikatsu dilatih untuk menjadi samurai, sedangkan Yorichi tidak. Setiap hari, Yorichi hanya bisa melihat Michikatsu berlatih pedang. Hal ini tidak membuat Yorichi membenci Michikatsu. Justru sebaliknya, Michikatsu iri dengan kemampuan Yorichi dan takut jika keadaan mereka berbalik, justru Yorichi akan menjadi samurai, sedangkan Michikatsu dikirim ke kuil. Ketika berumur 10 tahun, Yorichi yang seharusnya dikirim ke kuil memutuskan untuk kabur dari rumah untuk hidup bebas. Setelah kabur, Yorichi bertemu dengan Uta yang kehilangan keluarganya.
Yorichi pun memutuskan untuk tinggal menemani Uta, dan setelah 10 tahun mereka berdua menikah. Uta pun mengandung anak Yorichi, dan sebelum akan melahirkan, Yorichi memutuskan untuk meninggalkan Uta untuk mencari bidan agar proses kelahiran anaknya lancar. Karena tidak berhasil menemukan bidan hari itu, Yorichi memutuskan kembali dan lanjut mencari bidan esok hari. Namun ketika kembali, Yorichi justru menemukan Uta dan anaknya yang belum lahir terbaring di tanah. Keduanya dibunuh oleh demon. Tragedi ini membuat Yorichi menjadi seorang demon slayer. Di sisi lain, Michikatsu menjadi seorang samurai dan menikah. Suatu malam, demon menyerang kediamannya. Untung saja, Yorichi yang saat itu sudah menjadi demon slayer tiba-tiba muncul dan menolong Michikatsu dan keluarganya. Michikatsu semakin iri. Michikatsu kemudian memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan menjadi demon slayer. Keduanya berhasil menciptakan teknik pernapasan. Yorichi menciptakan teknik pernapasan pertama, yaitu pernapasan matahari. Sedangkan saudaranya Michikatsu menciptakan teknik pernafasan bulan. Selain itu, mereka berdua juga berhasil mendapatkan Demon Slayer Mark. Demon Slayer Mark merupakan tanda misterius seperti tato yang hanya bisa muncul pada pembunuh demon kuat. Tanda inilah yang secara alami dimiliki oleh Yorichi di jidatnya. Untuk memperoleh tanda ini, Demon Slayer harus bertahan pada kondisi yang membahayakan nyawa, di mana detak jantung melebihi 200 bpm dan suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut, Demon Slayer mendapatkan beberapa kemampuan seperti yang dialami Yorichi, yakni kemampuan fisik yang meningkat, kemampuan untuk melihat tembus pandang atau transparent world, di mana penggunanya bisa melihat otot, aliran darah, dan pergerakan sendi makhluk hidup. Selain itu, Demon Slayer yang memiliki Demon Slayer Mark mampu mengubah warna pedangnya menjadi merah sehingga mampu menghentikan kemampuan regenerasi seorang demon. Demon Slayer Mark juga memiliki efek negatif di mana penggunanya akan mati pada usia 25 tahun. Kembali ke Muzan. Setelah bertemu Tamayo, Muzan juga bertemu dengan Michikatsu. Mengetahui bahwa Michikatsu takut akan umurnya yang pendek, Muzan menawarkan kekuatan dan keabadian kepada Michikatsu. Michikatsu selalu cemburu dengan Yorichi. Tentu saja dia menerima tawaran Muzan dan berubah menjadi demon. Sejak saat itu, Michikatsu menggunakan nama Kokushibo dan bekerja di bawah Muzan. Tidak lama setelah itu, Muzan dan Tamayo bertemu dengan Yorichi. Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Yorichi dengan pernafasan mataharinya berhasil menyudutkan Muzan. Tamayo yang melihat hal itu merasakan ada harapan untuk membunuh Muzan. Namun detik-detik terakhir, Muzan meledakkan dirinya menjadi potongan-potongan daging untuk melarikan diri dari kematian. Muzan berhasil kabur, namun Yorichi yang melihat Tamayo dengan tatapan benci terhadap Muzan membiarkan Tamayo tetap hidup. Sedikit informasi mengenai demon. Setiap demon yang diciptakan oleh Muzan bisa Muzan bunuh sesuka hatinya, begitu pula Tamayo. Hal inilah yang membuat demon tunduk dan takut kepada Muzan. Namun setelah kejadian ini, akibat melemahnya Muzan, Tamayo berhasil lepas dari kendalinya. Tamayo kemudian memutuskan untuk melanjutkan hidup sambil meneliti obat untuk mengembalikan demon menjadi manusia. Tamayo juga sempat menolong seorang manusia dengan mengubahnya menjadi demon, yaitu Yashiro. Yashiro kemudian setia dan menemani membantu Tamayo mengejar Muzan. Muzan yang berhasil kabur menjadi waspada terhadap pengguna pernafasan matahari yang bisa dia tandai dengan sepasang anting Hanafuda yang biasa digunakan oleh pengguna pernafasan matahari. Muzan dan Michikatsu atau Kokushibo juga memburu setiap orang yang menggunakan anting Hanafuda tersebut. Yorichi dengan Demon Slayer Mark yang seharusnya hidup selama 25 tahun ternyata mampu bertahan selama beberapa dekade lamanya. Mungkin karena Yorichi memiliki Demon Slayer Mark sejak lahir. Yorichi pun lanjut melatih Demon Slayer muda dan berniat menurunkan teknik pernafasan mataharinya. Namun karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, teknik pernafasan ini ia modifikasi agar menjadi lebih mudah dipelajari. Akibatnya terlahirlah teknik pernafasan lainnya seperti pernafasan air, api, petir, kabut, dan sebagainya. Yorichi juga sempat menawarkan teknik pernafasan matahari kepada Sumiyoshi yang hanya seorang pembuat arang dan bukan Demon Slayer. Melalui Sumiyoshi, teknik pernafasan matahari tetap hidup dan diteruskan oleh keturunannya. Setelah berumur 80 tahun, Yorichi akhirnya kembali dengan Michikatsu yang telah menjadi demon. Pertarungan pun terjadi, namun Yorichi yang sudah tua menemui ajalnya sebelum sempat memberikan pukulan terakhir ke Michikatsu. Sampai di sini roda gigi cerita sudah pada tempatnya. Mari kita lanjutkan ke cerita utama Kimetsu no Yaiba di part 2. Terima kasih sudah mendengarkan.